Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Di suatu siang nan terik, Yesus menunggangi seekor keledai. Dielu-elukanlah masuk ke dalam Yerusalem. Kita semua tahu ceritanya, bahwa pada saat itu orang-orang memuja, memuji, dan meninggikan Yesus. Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan dan menyambut Yesus dengan daun-daun palma memasuki Yerusalem. Tapi sekarang kita cerita tentang si keledai. Keledai yang dinaiki oleh Yesus. Keledai berpikir bahwa pujian itu ditujukan kepadanya. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari orang-orang di jalan adalah untuknya. Kepala si keledai ditegakkan, dada dibusungkan, dan dengan senyum cengar-cengir si keledai seolah berkata, "Inilah aku. Ayo semuanya, lihatlah kepadaku. Aku si keledai cantik ini masuk ke dalam Yerusalem." Kalau di dalam zaman sekarang, mungkin si keledai bergumam, "Ayo foto selfie sama saya, subscribe, dan buatlah konten tentang saya, si keledai yang mengagumkan ini." Keledai lupa, yang dipuja dan dielulukan ketika masuk ke Yerusalem adalah bukan dia, tetapi Yesus. Begitulah kira-kira jika hilangnya kerendahan hati, kadang kita pun menganggap diri layak untuk mendapatkan pujian, merasa diri hebat atas pencapaian kita, maka kita merasa layak mendapatkan penghormatan. Padahal sesungguhnya pujian dan penghormatan itu adalah milik Allah semata. Kita cuma sekedar instrumen dan alat miliknya. Rasa syukur yang harusnya ada pada diri si keledai betina karena telah dipilih oleh Yesus malah terganti dengan kesombongan dan keangkuhan. Begitulah terkadang juga dengan kita dalam kehidupan ini, yang harusnya hari demi hari diisi dengan rasa syukur dan kerendahan hati karena kita yang hina ini telah dipilih Yesus, dianugerahi rahmat, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, tetapi malah kita ganti dengan rasa sombong, keangkuhan, lupa diri, dan merasa bahwa kita layak untuk mendapatkan pujian, merasa layak untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang di sekitar kita. Seperti keledai tadi, kerap kita lupa diri. Padahal tidak ada dalam ceritanya. Keledai mungkin setelah Yesus masuk ke Yerusalem, ya keledai itu tetap diambil lagi menjadi keledai betina biasa, diambil, diikat, atau mungkin malah disembelih, lalu selesailah hidupnya. Coba kita bayangkan, misalnya keledai itu adalah kita. Seandainya setelah rahmat Tuhan tidak lagi dipercayakan kepada kita, ya kita akan kembali menjadi bukan siapa-siapa, karena kita hanyalah sekedar instrumen atau alat miliknya. Misalkan sekarang kita bisa membanggakan ketampanan, kecantikan, kehebatan, kemodisan hidup kita yang kadang kita ekspos dan kita sombongkan. Ternyata tidak lagi dipercayakan Tuhan kepada kita. Diambillah semuanya itu dan kita tidak lagi menjadi siapa-siapa. Tidak ada lagi perlombaan konten kehidupan yang bisa kita banggakan dalam Insta Stories kita, dalam TikTok kita, atau media sosial lainnya tentang diri kita, karena semuanya itu sudah tidak lagi dipercayakan Tuhan kepada kita. Misalnya lagi, mungkin sekarang kita merasa sehat dan kuat, bahkan percaya diri berlebih terhadap pandemi virus corona. Saya sehat, tenang, aman. Kalau ternyata kesehatan dan kehidupan
sudah tidak dipercayakan lagi Allah kepada kita, ya artinya paling kita akan menjadi pribadi yang lemah, mudah sakit-sakitan, lalu bisa jadi kita kena virus dan segera pulang ke rumah Bapa. Atau ketika rahmat, kesejahteraan, kesuksesan usaha kita yang selama ini kita puji-puji, kita banggakan dan mendapat pengakuan dari orang-orang, ternyata tidak lagi dipercayakan Tuhan untuk kita urus. Artinya ya sudah, kita menjadi bukan siapa-siapa lagi. Mulai besok kita hidup prihatin, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan dan kita sombongkan. Semua dari nol. Tidak ada lagi kesejahteraan dan kesuksesan yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, gambaran jika kita tidak rendah hati, menganggap diri layak untuk mendapatkan pujian dan kebesaran rahmat yang kita miliki, padahal sebenarnya pujian itu sesungguhnya milik Allah sendiri yang mempercayakan dan menganugerahkan semuanya itu untuk kita. Kita fokus pada kehebatan dan kebesaran di mata dunia, lalu kita terkadang melupakan hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi sebenarnya sangat berharga di mata Tuhan. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama dalam Injil Markus, kita mendengarkan tentang sabda Tuhan yang mengajarkan tentang perumpamaan mengenai biji sesawi. Biji yang kecil namun mampu tumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan pohon yang besar lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara itu bersarang dalam naungannya. Biji yang kecil menjadi sedemikian besarnya. Tampaknya hari ini kita diajak untuk mengingat akan pentingnya memelihara hal-hal yang kecil sebagai perwujudan iman kita. Bukan mengejar hal-hal yang besar di mata dunia, tetapi hal-hal yang kecil. Kalau kita ingat, mungkin nama baptis kita banyak dari orang-orang kudus diangkat menjadi santo santa bukan karena mereka mengadakan mujizat-mujizat besar dalam hidup mereka. Mereka menjadi santo dan santa karena ketekunan mereka untuk melakukan doa dan melakukan tindakan-tindakan kasih yang kecil dengan tulus dan setia. Banyak dari karya-karya mereka tidak dikenal, tidak dianggap berharga di mata dunia, kecil, namun mereka tetap tekuni dengan penuh cinta. Sebagai contoh, Santa Teresa dari Lisieux, dia terpesona dengan ajaran Yesus ketika para murid mempersoalkan siapa yang paling besar di antara mereka. Mungkin kita ingat sabdanya, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Santa Teresa sadar tangga yang akan membawa dia ke surga adalah tangan Yesus. Maka ia memegang teguh keutamaan rohaninya, bahwa semakin jiwa menjadi kecil, semakin rendah hati di hadapan Tuhan, maka semakin Allah akan mengangkatnya pada puncak kesucian yang tinggi bersama dengan Dia. Santa Teresa mau menempuh suatu jalan yang kecil, yang sederhana, namun dijiwai oleh cinta yang besar. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan nama jalan kanak-kanak Yesus. Jalan yang kecil, sederhana, tetapi dijiwai oleh cinta yang besar kepada Tuhan. Seringkali kita hanya mau menekuni hal-hal yang kecil, asalkan itu membawa hasil yang besar atau diiming-imingi pencapaian dan kesuksesan. Sejak kecil rajin menabung. Motivasinya apa? Agar bisa membeli sesuatu nantinya. Rajin menyirami tanaman setiap hari. Agar apa? Agar dia nanti tumbuh dan bisa berbuah. Di rumah anak-anak muda belajar rutin setiap hari, ngeles setiap hari. Motivasinya
agar mendapatkan nilai yang baik, dapat ranking. Motivasinya berputar seperti itu saja. Salahkah? Tidak salah. Itu semua baik adanya dan memang mesti terus diusahakan. Namun sebagai orang beriman, kita tetap harus hati-hati. Agar apa? Agar tidak melihat sebuah ketekunan iman hanya dalam kacamata itu saja. Harus kita sadari, ketekunan iman seringkali tidak membawa hasil yang nyata di mata dunia. Rajin membersihkan kursi di gereja yang kotor, mengambil sampah di tempat umum, tidak membuat semua orang menjadi sadar untuk menjaga kebersihan. Kita rajin memakai masker setiap keluar rumah bertemu dengan orang, juga tidak membuat orang sadar untuk menerapkan protokoler kesehatan yang sama. Kita memohon kedamaian hati setiap malam sebelum tidur, seringkali tidak membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Kita merayakan Ekaristi setiap hari, Rosario setiap malam, juga ternyata tidak membuat masalah-masalah kita menjadi hilang. Kita mendoakan orang yang kita benci atau yang membenci kita, menyakiti kita. Setiap hari kita doakan, tetapi tidak menjamin bahwa dia akan menjadi orang baik. Itulah yang sering disebut sebagai pamrih rohani. Ketika bawah sadar kita dalam mengekspresikan kesalehan dan ketekunan iman, ternyata karena memang mau mengejar hasil di mata dunia dan bukan karena mau menjadi kecil dan rendah hati semakin mencintai Allah. Hal ini sangat berbahaya bagi iman. Mentalitas pamrih dalam menekuni hal-hal kecil bisa membuat kita berhenti berbuat baik ketika ternyata tidak ada hasil nyata di mata dunia. Lalu kita bergumam, buat apa saya melakukan ini terus kalau tidak ada hasilnya? Buat apa saya rajin mencuci piring setiap hari membantu ibu kalau tetap saja tidak diberikan hadiah oleh ibu saya? Buat apa saya berdoa di gereja, rosario di rumah kalau saya tetap sakit-sakitan, Tuhan gak mendengarkan doa saya? Buat apa saya jujur dalam kerja, selalu baik ke orang-orang kalau ternyata saya tidak kaya-kaya dan di luar saya selalu direndahkan? Kita bergumam terus-menerus. Buat apa saya mengampuni dan mendoakan dia? Dia saja selalu ngejahatin saya. Buat apa saya rajin intensi doa membakar lilin di Bunda Maria untuk orang tua yang sudah meninggal? Saudara-saudara saya saja tidak peduli sama orang tua yang sudah meninggal. Tidak ada gunanya semua. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, jangan lupa bahwa dalam ketekunan iman dan praktek kesalehan, yang pertama-tama tumbuh bukanlah keadaan di sekitar kita, bukan orang di sekitar kita, dan bukan apa yang dipandang dunia yang bertumbuh. Namun yang bertumbuh adalah diri kita sendiri. Diri kitalah biji sesawi itu yang perlahan namun pasti bertumbuh besar. Di dalam diri kita yang dengan rendah hati dan setia tanpa henti terus mengupayakan kebaikan-kebaikan kecil dalam hidup ini, itulah kerajaan Allah dinyatakan. Kebaikan-kebaikan kecil seringkali tidak mengubah keadaan atau orang yang ada di sekitar kita, namun itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan yang sejati, tanpa syarat seperti kasih Allah pada kita yang juga tanpa syarat. Semakin jiwa menjadi kecil, semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin Allah mengangkat kita pada puncak kesucian yang tinggi bersamanya. Maka mari bersama-sama kita melakukan hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari dalam kesetiaan dan cinta yang besar sebagai jalan kita untuk terus bertumbuh di dalamnya. Syarat untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar cuma satu, yaitu kerendahan hati. Tidak semua orang rela menaruh cinta yang besar pada hal-hal yang kecil yang tidak dianggap di mata dunia.
Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin saya mengorbankan investasi pencapaian kepintaran studi saya, kehebatan saya yang sudah tinggi, tetapi sekarang saya diminta untuk mendengarkan ajakan hal-hal yang kecil, mengikuti seminar kitab suci, mengikuti rosario bersama, mengikuti pertemuan lingkungan dengan oma dan opa yang sudah tua-tua. Bagaimana mungkin saya sudah investasi susah-susah dapat posisi dan jabatan tinggi di tempat kerja dan usaha, dihormati banyak karyawan, kok malah di gereja saya cuman sekedar diundang untuk melakukan hal-hal yang sepele, kegiatan bersih-bersih gereja, nyapu, ngepel bersama dengan yang lain, seperti mamang tukang kebun di rumah. Mungkin kita juga berpikir demikian. Bagaimana mungkin saya yang sudah disakiti, dicaci maki, bukannya dibiarkan balas dendam, malah diminta untuk balas mengasihi. Tidak mungkin saya mudah seperti itu. Bapak dan Ibu yang terkasih, semua hal kecil dengan cinta yang besar tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan tanpa kerendahan hati. Ingat, kerendahan hati atau humility berasal dari kata bahasa Latin humus. Humus kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah tanah yang subur. Maka rendah hati itu adalah ya menjadi humus. Semua yang ditanam di humus pasti akan hidup dan tidak akan mati. Pun demikian dengan kehidupan kita. Semua yang ditanam di dalam kerendahan hati hidup kita pasti akan hidup, berkembang, mekar, dan berbuah. Biji sesawi dan hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup juga pasti akan bertumbuh subur karena humus. Maka kalau masih ada kesombongan, keangkuhan, ketinggi-hatian dalam hidup kita, artinya ya tadi, mungkin kita kurang humus, kurang rendah hati. Atau kalau kita melihat ada orang yang angkuh, sombong, merasa paling benar, paling hebat, merasa layak untuk mendapatkan pujian dari orang-orang lain, ya kita doakan saja dia, karena kita tahu orang ini kurang humus, kurang rendah hati, dan tidak akan ada benih apapun yang tumbuh di dalam tanah yang tidak berhumus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, dan memastikan agar benih iman yang sudah ditaburkan Yesus sungguh tertanam baik-baik dalam kerendahan hati hidup kita. Percayalah, benih iman tersebut akan berkembang menjadi besar dan berbuah mekar dalam kehidupan ini. Namanya juga humus, tanah subur. Tanam apa saja dalam kerendahan hati pasti akan tumbuh, mekar, dan berbuah.